Ini juga saya salah satunya buat podcast ini Ustadz, channel ini Ustadz. Coba aja Ustadz lihat tuh kan penontonnya juga sedikit ya kita ya. Subscribernya juga memang sedikit gitu kan. Tapi memang kita kan nggak cari ke sana. Yang penting kita watawasau bil haq, watawasau bisobri begitu kan. Karena kan yang Ustadz bilang kan semua akan diminta tanggung jawabnya tadi kan. Bahayanya kalau misalnya karena kan saya pengajar, apalagi saya mengajarnya di multimedia Ustadz. Jadi multimedia kan mereka yang paling gampang tuh lihat bukan teladan sih, suatu contoh, melihat contoh. Contohnya bagaimana? Nah, saya kasih contoh seperti ini. Cuman kan nanti mereka ngomongin masalah AdSense, keuangan segala macam. Ya, cuman tanggung jawabnya kan besar nanti di akhirat. Kalau kamu bikin channel yang taruhlah buruk hanya mengejar rating atau mengejar AdSense, masalahnya tanggung jawabnya itu berat di akhirat karena sampai meninggal pun ini kalau siarannya jalan terus, hisapnya masih jalan terus sampai hari kiamat ini. Makanya salah satunya waktu saya dibilang bikin contoh, contohnya ini saya buat. Cuma saya nggak mengejar. Kalau misalnya nantinya ada, ya itu bukan tujuan utama gitu. Tujuan utamanya watabaso bihaq atau bisobri, walaupun ilmu saya sedikit, ya paling nggak saya punya pusat yang bisa sebar ilmu. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Tuhan kita semua yakni Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi beserta isinya yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, juga nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina wa Rasulina wa Maulana wa Safina wa Sukrina wa Qurratu Ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumul fila jazakumullah wa yakum. Kita bertemu lagi di channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan KHO kajian hadis online. Alhamdulillah kita masuk dalam babul masjid, hadis ke-268, masih di kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, kekuatan, kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini, dan bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dan insya Allah akan kami tanyakan dan kita jawab pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi Ikhwanufillah sebagai thalibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada Gurunda Al-Ustaz Ali Al-Mukarram, tafadhol maskur. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayat Jimal pada bukti dalam dan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu
anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gimana Pak, suaranya bagus ya? Bagus. Hadis ke-268 dari Abu Hurairah. Wa anhu masih dari Abu Hurairah ya? Ya. Radhiyallahu anhu menurutnya kalau Rasulullah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a, menurut syarat ya, menurut syarat siapa saja laki perempuan wanita sami'a yang telah mendengar rajulan seseorang ya yang putus dolala apa namanya mencari ya, cari kehilangan barang hilang fil masjid di dalam masjid falyaqul, maka hendaklah katakan atau doakan, bilang kepada orang tersebut la radda alaika, semoga Allah radda dan mengembalikannya pada kamu, alaika ke atas kamu. Maksudnya doakan agar barangnya tidak ketemu. Ya, fa'inna, karena sesungguhnya ya fa'inna masjid lam kubna sudah dibangun lihat untuk ini. Ya, ini menandai orang Muslim hadis sampai Imam Muslim hadisnya 252 ya 2568. Jadi hukumnya haram ya, hukumnya haram mencari barang hilang dalam masjid. Ya. Tapi bukan berarti nggak boleh mencari. Tapi jadi Pak di gerbang, ya di batas suci, di luar area masjid saya, dia bertanya kepada orang yang lewat yang berbuat masuk, Pak, beli barang saya nggak seperti ini, bukan barang saya seperti ini ya, tapi jangan ya, di luar area, tidak digunakan, ya, hadisnya soalnya. Wa'an masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, apabila ra'aitu kalian melihat kalian melihat ya man yabi, siapa saja yang jual beli ya, jualan tahu ya tahu, jualan beli dia terjual tempat jual beli fil masjid ya, fil masjid di dalam masjid. Fakulu, maka katakanlah oleh kalian, oleh kamu semua, lahu kepadanya, kepada yang
pada yang berjual beli itu, la arbahallahu bicara cekar. Ya, semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaan kalian, perniagaan kamu. Ya, didoakan supaya rugi. Ya, ini juga hadisnya di dalam Nasai buat ini bahasan nawawi dihasankan oleh yang Tirmidzi. Ya, hadisnya maksudnya dilarang kita berjualan di masjid, hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak boleh berjualan di masjid. Bahkan sekarang banyak masjid pertama masjid agung ramai sekali. Di pelataran masjidnya ramai, tapi masjid sepi. Iya. Ya, sholat Jumat kah, sholat tarawih kah, ramai. Tapi pada saat sholat sepi, banyak kan di luar. Jauh Islamic Center kah, di masjid agung kah, ya. Ini sangat miris ya, sangat menyedihkan sekali gitu ya. Bahkan ironinya lagi, khutbah Jumat ya. Mereka pada akhirnya masih berjualan padahal sudah khotib, sudah naik mimbar. Khutbah dari perdagangan. Orang kadang-kadang ada banyak yang sudah masuk mau sholat, sudah iqamah, baru masuk ke dalam perdagangan. Ya. Ini dia nggak bisa membedakan mana yang mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus ditinggalkan. Ya, dalam surat At-Tahrim ayat 6. Kalau berfirman, Allah tidak setan, tidaklah kau ciptakan jinna manusia untuk ibadah, dan pokok ibadah. Dan ibadah yang paling utama kan sholat terus. Auriknya sholatnya tidak lain sholat Jumat itu padahal sholat Jumat itu itu bagian dari sholat Jumat itu sendiri. Berbeda dengan orang yang terlambat Jumat. Ya, tapi kalau dia hadir di situ mendengar khotib, mendengar khotib di situ jualan, sia-sia Jumat. Sangat ironis sekali. Ya, terus pendengaran bahkan sudah mau komat baru masuk ke dalam masjid itu sholat. Tujuannya bukan sholat, tujuan berdagang. Ya, sangat ironis sekali. Ya. Baik, hadis berikutnya Mu'an Hakim bin Nizam. Hakim bin Nizam ini keponakannya dari Khadijah radhiyallahu. Ya. Wa'an Hakim bin Nizam radhiyallahu anhu semoga meridhoinya qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul al-hudud, la tuqamul hudud, tidak ditegakkan atau bisa berarti jangan ditegakkan. Koma yang kurang berkiri ya, jangan diberikan al-hudud, maksudnya pidana bela ya, dipotong tangan, dirajam, ya, umat, ya, di masjid di dalam masjid. Wala istaqadu, dan juga tidak boleh diadakannya tutup bela, kisos, ya, kisos di dalam masjid. Darahnya Bapak Ibu sekalian, darahnya kan bisa mengotori masjid. Darah itu kan najis ya, ya bisa mengotori masjid. Maka ini juga bisa diambil kalau mau dikiaskan gitu ya. Ya, para saudara-saudara kalian yang mengandalkan hidup kurban, memotong hewan kurban, ya kan masih banyak darah tuh. Daging-dagingnya kan kadang-kadang banyak kalau di masjid, dibagi-baginya tuh di pakai kakinya itu kan di masjid. Walaupun nanti dibersihkan itu kan dengan pel gitu kan, sebaiknya jangan di dalam tempat sholat, biarkan dia suci, ya walaupun itu jangan ya. Cari kalau mau di masjid ya di pelataran ya, atau di aulanya dan lain sebagainya. Ya kakinya sok-sok. Wa Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat dia berkata, ya usibu saat telah terluka, ya
telah terbuka saat Jumat ya, telah terbuka Yaumul Khandaq pada perang Khandaq, pada hari perang Khandaq. Fadaraba alaihi Rasulullah SAW aimah. Fadaraba bisa berarti mendirikan, memukulkan atau menancapkan di tenda ya. Nabi membangunkan tenda di masjid, dalam masjid untuk merawat orang-orang yang terluka tadi. Ya, salah satu saat bin Jumat. Ya, liyaudahu bin Farid agar dia bisa menunjukkan dekat. Di masjid boleh dibangun tenda-tenda untuk merawat atau bangsa-bangsa ya, merawat orang-orang yang terluka pada saat perang. Ya, boleh. Sakit, pastikan darahnya. Terus diberikan lagi ya, itu boleh merawat agar apa ya? Tadi Nabi bisa menjenguk lebih dekat ya, menjenguk gampang. Ada yang masuk kan nggak ada jalan ke rumah sakit susah ya. Di masjid sebagai pusat kegiatan. Ya, boleh merawat orang sakit di masjid hadis sahih muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Mungkin sampai situ Bapak Ibu sekarang kalau bertanya ya sebelum kita. Boleh Ustaz. Kita pelan-pelan aja. Ya. Pertanyaan pertama ini Ustaz. Ya. Boleh nggak kalau misalnya kita habis sholat Jumat, udah selesai sholat Jumatnya, kita baru berniaga gitu, berjual beli. Begitupun buat penjualnya maupun pembelinya gitu, udah selesai sholat Jumatnya gitu. Jangan pas lagi mau mulai sholat Jumat, apalagi kalau lagi sholat Jumatnya gitu. Tapi kalau udah selesai itu nggak apa-apa gitu Ustaz. Iya, seperti kejadian di Saudi ya, di Arab. Saya nggak Arab tapi tahu sejarah haji ya. Pada sholat Jumat kan sebelum sholat Jumat itu sepi, pasar tinggal aja. Iya betul. Nah, jalin baru pada saat sholat Jumat, setelah sholat Jumat baru mulai berniaga. Jadi begini Bapak Syariah. Jadi kalau pertanyaan boleh nggak kalau setelah sholat Jumat boleh pertanyaan itu. Ya. Kalau sebelum sholat Jumat usahakan jangan ada kegiatan apapun bahkan kalau bisa bepergian jangan. Safar keluar rumah biar Jumat itu usahakan jangan kecuali setelah sholat Jumat. Yeah. Itu saya masih ingat perkataan orang tua dulu, kalau punya mana yang tercelaka lu. Iya. Dan jangan pergi mana biar Jumat tercelaka ya. Saya nggak paham maksudnya apa sih gitu ya. Oh ternyata di sini nadanya mengancam ancaman agar kita nggak kemana-mana untuk menghargai menghormati hari Jumat. Yeah. Tapi orang kita kalau nggak diancam nggak takut. Ya jangan ketika Jumat tercelaka lu terkecelakaan, tabrakan, bagaimana gitu kan? Apa saja ternyata ini. Dalam rangka menghormati hari Jumat, seperti halnya orang-orang Yahudi di Israel pada waktu itu dikasih waktu hari Sabtu dan hari Sabat. Yeah. Untuk dia beribadah, bedanya apa? Kalau orang-orang di Israel, ya hari Sabat itu ibadah jadi pagi Pak. Syariat penuh dia. Nggak boleh berdagang, nggak boleh usaha, nggak boleh nangkap ikan. Syariat penuh. Pada saat pelanggaran itu dia coba jadi serang, jadi babi, jadi monyet. Ya kan? Syariat penuh. Nah kita nggak seperti mereka, hanya sampai sholat Jumat tadi tengah hari jam 1 selesai itu Pak. Iya. Ya sabarlah, tahan. Setiap hari kita kerja urusan dunia, masa Jumat nggak bisa tahan. Makanya saya pribadi, ya sudah mengajarkan diri saya setiap hari itu saya nggak keluar rumah. Nggak keluar rumah sebelum sholat Jumat dinaikkan. Ya sebelum sholat Jumat dinaikkan. Misalkan dulu ini pernah saya begitu. Hampir nggak dapat Jumat ya. Ya makanya saya jamkan dan Jumat saya pribadi akan keluar rumah dalam hal safar kan sebelum Jumat dinaikkan. Pertanyaan kedua Ustaz, untuk sewaktu khotib naik mimbar kan kita memang dilarang untuk berbicara ya, karena bisa merusak Jumatnya kita. Itu berlaku di dalam masjid, apa termasuk berlaku juga orang yang sedang menuju ke masjid?
Ya kan Agak kalau misalnya khotib udah naik mimbar kan kita halo, tidak halo, boleh halo, berbicara ya. Itu khusus buat orang yang di dalam masjid atau orang yang masih halo, dalam halo, halo, halo. perjalanan. Kedengeran nggak Ustaz? Halo? Iya Pak, gimana? Iya, iya, Eh, iya. ya kalau khotib naik mimbar kan kita tidak boleh berbicara ya karena bisa merusak Jumat kita. Nah ini apakah berlaku untuk orang yang di dalam masjid? Apakah orang-orang yang sedang menuju ke masjid itu berlaku juga atau enggak tuh? Kan suka kedengarannya dari speaker kan, Iya, oh ini khotib udah naik mimbar nih, nggak boleh ngomong nih walaupun kita lagi menuju ke masjid gitu. iya, iya. Baik, ini dua pendapat. Jadi pertama pendapat itu berlaku untuk orang-orang yang sakit Jumat. Jadi kita masjid. Maka yang buat masjid nggak berlaku. Nah saya pribadi walaupun yang dalam perjalanan ke masjid itu kan katakan gitu kan, contoh gitu kan, kalau khotib sudah naik mimbar, usahakan tutup dulu. Dalam berjalan juga itu usahakan gitu kan, walaupun saya belum pernah kesana kan, itu jarang terlambat, jarang lambat gitu kan, jarang ngalah gitu kan. Jadi kalau misalnya terlambat gitu kan, maka sebaiknya ya jangan berbicara karena dalilnya kan bekerja kan luas ya. Yeah. Tidak apa barang siapa yang berkata-kata kan berkata-kata itu tangannya apakah di dalam masjid pada saat mendengar khutbah khotib gitu kan selama suara khotib terdengar. Yeah. Ya selama suara terdengar maka yang mendengarkan wajib mendengarkan khutbah. Itu sih kayak ya walaupun dengan yang berbeda anak-anak ada yang berpendapat hanya itu saja. Ya. Ini karena saya tanyakan itu karena kan suka saya lihat keadaan di luar itu orang masih berjual beli tuh sewaktu khotib udah naik mimbar kan kalau berjual beli kan mengeluarkan suara ya, gitu ya. Itu bisa merusak Jumatnya gimana? Kalau itu berarti hukumnya bukan di situnya Pak. Hukumnya adalah pada saat dia tidak menghormati Jumat. Ya andai kata dia menghormati Jumat, ya maka sebelum Jumat tidak ada kegiatan. Iya, sudah di-prepare ya. Maka tidak ada lagi bicara-bicara di luar masjid, ngobrol dan orang dagangan gitu kan. Iya. Karena tidak ada kegiatan yang di sebelum Jumat. Kalau itu diselesaikan hukumnya, maka tidak lagi seperti itu kan. Karena tegas kita. Ya apa nih Ustadz ya, saya bukan saya merasa ilmu saya kurang gitu kan. Kalau saya lihat itu kan orang yang jualan-jualan di masjid juga kan jenggotnya panjang-panjang, celananya juga ngatung-ngatung, wah ini ahli sunnah nih gitu. Tapi kok masih jualan waktu lagi khotib naik mimbar gitu. Oh, mungkin nggak boleh, mungkin nggak apa-apa kali ya gitu. Makanya saya langsung tanyakan langsung sama Ustadz. Ya, melihat orang bukan dari sampul. Iya sih sebenarnya. Jangan dari casing gitu kan. Karena sekarang orang yang tampilannya Ustaz Kiai, tapi isinya ulama masuk di mana? Ulama itu kan, tapi itu kan jahat kan, buruk itu kan. Jadi undur mangkola, walau tak mangkola. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Jadi kalau kita hanya melihat casing, jangan itu sekarang banyak casingnya iPhone gitu kan, dalamnya Cina gitu kan, mobil Cina itu kan, banyak kalau kita lihat casing banyak. Sama kita lihat coba di medsos, banyak perusahaan sekarang yang berbiara jamaah, padahal isinya nggak ada, enar gitu kan dan lain sebagainya. Tapi usaha-usaha yang bagus ilmunya kadang-kadang nggak terekspos. Kenapa? Karena nggak laku Pak. Iya betul. Ya karena mereka jualnya rating. Iya. Ya, kalau jual rating maka ada settingnya. Pak yang ini dibahas ya. Ya ini jangan dibahas ya. Ada pesanan jadi. Iya benar. Jadi dia ceramahnya berdasarkan pesanan. Kenapa? Agar ratingnya naik. Rating kompetisi atau siaran yang apa yang nyewanya buat jasanya. Nah kalau saya nggak bakal laku Pak. Nah saya apa adanya gitu kan. Sistem itu penting. Hal haram berlama tidak ada urusan gitu kan. Iya. Hanya contoh
kan dulu yang di pas sebelum masuk TV, masuk media, bencar, vokalnya bagus gitu kan, masuk televisi, udah mulai berubah, udah mulai ada tariknya lagi, hilang tariknya. Gitu. Bahaya. Karena saya main begini aja apa adanya, kontrol. Ini juga saya salah satunya buat podcast ini Ustadz, channel ini Ustadz. Coba aja Ustadz lihat tuh kan penontonnya juga sedikit ya kita ya. Subscribernya juga memang sedikit gitu kan. Tapi memang kita kan nggak cari ke sana. Yang penting kita watawasaw bil haq, watawasaw bisobri begitu kan. Karena kan yang Ustadz bilang kan semua akan diminta tanggung jawabnya tadi kan. Bahayanya kalau misalnya karena kan saya pengajar. Apalagi saya mengajarnya di multimedia Ustadz. Jadi multimedia kan mereka yang paling gampang tuh lihat bukan teladan sih, suatu contoh, melihat contoh. Contohnya bagaimana? Nah, saya kasih contoh seperti ini. Cuman kan nanti mereka ngomongin masalah AdSense, keuangan segala macam. Ya, cuman tanggung jawabnya kan besar nanti di akhirat. Kalau kamu bikin channel yang taruhlah buruk hanya mengejar rating atau mengejar AdSense, masalahnya tanggung jawabnya itu berat di akhirat karena sampai meninggal pun ini kalau siarannya jalan terus, hisapnya masih jalan terus sampai hari kiamat ini. Makanya salah satunya waktu saya dibilang bikin contohnya ini saya buat. Cuma saya nggak mengejar. Kalau misalnya nantinya ada, ya itu bukan tujuan utama gitu. Tujuan utamanya watawasaw bil haq, watawasaw bisobri. Walaupun ilmu saya sedikit, ya paling nggak saya punya ustadz yang bisa sebar ilmu. Lanjut? Ya lanjut Ustaz. Ada nomor? 277. Dua ya. Itu di sini kan? 272. 272. Anha maksud dari Aisyah ya. Ya. Dari Aisyah orang yang telah berkata, itu pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di menghalangi itu. Ana dan aku anggur melihat, dia sedang melihat, memperhatikan, menyimak ilal habasah kepada orang-orang habasah, anak-anak habasah yang abuna mereka sedang bermain. Ya, film masjid di dalam masjid Al-Habis. Kalau ada kata-kata Al-Habis, hadis panjang. Ya, artinya panjang. Jadi maka dipotong tertulis saja. Ya, tetap akun alias oleh masjid, masjid hotel tempat anak-anak. Jangan jauhkan anak-anak dari masjid. Ya, jangan jauhkan anak-anak dari masjid. Kalau berisik ya namanya anak-anak. Ya sekali bapak-bapak berisik baru. Anak-anak berisik itu nggak wajar. Anak-anak bermain di mana anak-anak? Kalau tidak ada anak-anak yang bermain lagi di masjid, maka masjid ke depannya tahun itu akan sepi. Iya. Akan maka bawa anak-anak masjid supaya dia terbiasa dengan masjid. Ya rumahnya di masjid, rumah kedua itu di masjid, rumahnya. Ya bermainlah di masjid aman kok itu. Ya karena daripada kita bisa bermain di rumah lepas ke yang lain, kayaknya tidak jelas. Ya, ini jangan larang anak-anak itu bermain di masjid. Jangan bawa anak dari masjid. Nah, kalau bisa buat rangsang, buat anak-anak di kita masjid. Iya. Ya, jangan sampai alergi jauh dengan masjid, gitu kan? Nanti yang misal kita sendiri dan orang tua. Ya, karena mereka lah generasi penerus. Ya. Hadis berikutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-musaf meludah ya. Hadis sebelumnya di belum Ustaz. masjid juga. Apa Ustaz hadis sebelumnya 273? Betul. Oh, dulu ya. Ya masih Wa Aisyah. ana maksud dari Aisyah ya. Nah. Anna walidata saudah itu tanya. Ya, bahwasanya tak perempuan yang hitam karena entah ya tiba adalah baginya tenda tiba
aku mendatang, ya. Mendatang itu saat ini siapa ya? Namanya Rasul ya. Waktu hadis berbicara, hadis berbicara, ya berbicara tinggi di situ. Al-hadis mutafaqun al-ahad panjang. Maksudnya apa? Perempuan boleh Pak tinggal di masjid. Perempuan boleh tinggal di masjid bermabit boleh. Ya, di tenda asal tadi bisa menjaga kesopanannya, bisa menjaga auratnya dan sebagainya, jangan sampai ya mengundang yang tidak pantas di masjid. Ya, apalagi sekarang musim kalau apa lagi musim TikTok ya, TikTok di masjid, para perempuan pada ikutan, ya, bahkan dulu di sini Nabi dibawa TikToknya di masjid kan, boleh tinggal di masjid boleh, tapi dengan catatan menjaga kesopanannya, menjaga auratnya dan lain sebagainya. Ya, tidak mengundang birahi kepada lawan jenisnya. Ya. Gimana apa Ustaz? Rasul bawa istrinya itikaf di masjid. Nah, Pak? Rasul membawa istrinya itikaf di masjid. Iya, membawa itikaf di masjid. Bukan. Setelahnya, setelah Rasul meninggal, istri Nabi meneruskan dia beritikaf di masjid. Ya, beritikaf di masjid, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Itu sebuah terang akhir ya. Diputuskan ke isi dengan. Jelas Pak? Ya. Tinggal berapa lagi ini? Berkatakan ya. Wa Anas radhiyallahu anhu memberitanya kalau Rasulullah al-Musa meludah di masjid, di dalam masjid, ya khati'atun adalah dosa, kesalahan, adalah perbuatan dosa kecil, ya. Wa kafaratnya, apa namanya hukumannya, sanksinya, dendanya, ya, dan penuha mendamnya atau mengepel kalau sekarang kan. Kalau dulu kan masjidnya kan pasir ya. Ludah ya dipendam ya. Maka kalau sekarang dipel. Ya, kalau dipel mutafaqun alaihi hadis sahih. Maka dengan yang begini kita diceritakan ini kan larangan kan ya. Iya. Melarang mengotori masjid, maka berlaku sebaliknya. Dalam kaidah usul fikih an-nahyu syai'in. An-nahyu syai'in ya al-amru al-asli bin nahi. Ya, asal dari larangan ya amru syai'in. Amru bin nahi. Karena adalah perintah bagi lawannya. Ini perintah larangan bagi sesuatu asal dari perintah adalah larangan bagi lawannya. Sebaliknya ya asal dari larangan atau larangan bagi sesuatu adalah perintah bagi lawannya. Larang mengotori masjid, bahkan secara nggak langsung kita diminta membersihkan masjid, menjaga kebersihan masjid. Ya. Berikutnya, Quran masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah berlaku berusaha tidak akan terjadi hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat sampai sehingga yatabahiyanas sehingga orang-orang berbangga-bangga di masjid, bermegah-megah di dalam masjid. Artinya banyak orang-orang saling berlomba bangun masjid, yang dibangun fisiknya Pak. Yeah. Yang dibangun fisiknya. Masih layak pakai gerobak, dibangun lagi. Masih layak pakai gerobak. Banyak menghabiskan biaya, banyak pembaziran, ya, yang tidak jelas hanya untuk apa? Membangun fisik. Padahal maksudnya yang dibangun oleh zaman Nabi Rasulullah SAW. Maksudnya biasa. Ya, maksudnya biasa. Tapi manusia yang bangun. Yang dibangun manusianya, bukan fisiknya. Cuma fisik bangunan yang megah, mewah, bagus, tapi akhlak orang-orangnya manusia nggak terbangun. Ya, nggak terbangun. Tapi bukan dilarang membangun itu nggak boleh. Kalau misalnya sudah tidak layak, sholatnya nggak nyaman, nggak tenang, kebocoran dan lain sebagainya, boleh dibangun, diperbaiki boleh. Bahkan bagaimana
bagaimana caranya agar masyarakat sholat di masjid itu nyaman, boleh Pak. Tapi jangan bentar-bentar bangun, bentar-bentar pugar, bentar-bentar rombak, ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, alangkah baiknya dananya dipakai buat yang lain, memakmurkan masjid. Tapi ya Pak, itu kegiatan masjid dalam rangka membangun, menghidupkan manusia, bukan masjid. Itu ya. Wa'an Ibnu Abbas. Wa'an Ibnu Abbas. Wa'an Ibni, karena ada Jawab dimakai campurnya. Wa'an Ibni, bukan Wa'an Ibni. Ya, Wa'an Ibni Abbasin Biyoto Anumah. Allah berkeduanya. Kalau Rasulullah telah berkata Rasulullah SAW, maka umir tidaklah aku diperintahkan. Ya, tidaklah memintakan bintah menghias, memperbagus, ya, menghias ya, al-masajid, menghias masjid. Ya bukan, tapi tidak itu. Tapi diutus makarimul akhlak untuk menyempurnakan akhlak. Tapi kalau akhlak kan manusianya, bukan fisik masjid. Ya, makarimul akhlak. Ya, bisa dilihat juga surat An-Nisa ayat 494. Ibnu Hibban ya, jilid 4, nomor 494. Abu Dawud yang 18, nomor hadisnya 448. Dua ayat kita lakukan ya. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah telah berkata Rasulullah ya kuridat ya aroda ya ditunjukkan ditampakkan alayya atasku ya ujur ajar ajar itu pahala atau ganjaran atau balasan umati atas umatku. Maksudnya Nabi ditunjukkan, diperlihatkan pahala-pahala umatnya, balasan-balasan umatnya, ganjaran-ganjaran umatnya, ya, hatta sampai sehingga yang al-qadatu yukhrijuha, ya, kotoran yang sedikit dan sedikit kotoran, ya, yukhrijuha yang dikeluarkannya atau diambilnya atau dibersihkannya atau dibuangnya. Ya arujul oleh seseorang yang masjid. Maksudnya apa bisa lihat? Nabi diperlihatkan ganjaran pahala umatnya walau ya seorang hanya mengambil kotoran di masjid. Karena ada sampah plastik gitu kan, diambil dari masjid dibuang. Itu diperlihatkan ganjarannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bang, tidak ada amalan yang sekecil apapun yang tidak dibalas oleh Allah. Ya, maka dari itu jadi motivasi buat kita. Motivasi dan peringatan bagi kalian. Karena Allah mau mengatur semua. Motivasinya apa? Jangan pernah meremehkan amal soleh walaupun kecil. Ya, karena bisa jadi ayat kecil itu yang bisa menentukan kita surga atau nerakanya. Ya, maka selama kita masih punya kesempatan beramal boleh kerjakan walaupun kecil. Ya kalau saya gede, tapi jangan sampai yang gede yang enggak, yang kecil enggak. Ya ada kaidah seperti apa? Yang tidak bisa kita kerjakan, yang tidak bisa kita kerjakan semua. Jangan ditinggalkan semua. Yang tidak bisa kita kerjakan semua, tidak bisa kita kerjakan semua. Jangan ditinggalkan semua. Ada yang kita ambil, walaupun sedikit kerjakan. Ya, lalu sudah menjadi wanti-wanti peringatan buat kita, karena Allah mau menatap sekecil apapun yang amal keburukan, ya kemaksiatan, dosa, Allah pun akan balas. Ya, Allah pun akan balas. Baik, ini ada sesuai ya. Terakhir. Wa'an Abi Qatadah. Dan dari Abu Qatadah, kalau radhiyallahu anhu, semoga Allah berdoanya, kalau Rasulullah SAW telah bersabda,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dahoklah ahadukum apabila salah satu di antara kalian masuk ya al-masjid, masuk dalam masjid, wala yajlis, maka janganlah duduk. Maka janganlah duduk, namanya Islamnya lemah ya, larangan, ya larangan, tapi larangan Arabnya. Jangan duduk, ya, hatta usolli rakaataini, sehingga dia sholat 2 rakaat. Ini yang dinamakan sholat tahiyat. Orang menghormati masjid, jangan masuk ke dalam masjid, jangan duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Hukumnya sunnah ya, mutafaqun alaih, sunnah. Larangannya bukan larangan haram ya. Berarti kalau kita duduk dilarang, enggak, maksudnya lah. Sebaiknya sholat jangan duduk, itu sayang, itu kan ada amal sunnah, ada amal sholat jadi jangan tinggalkan. Ya, mutafaqun alaih, soal buat Muslim, Bukhari nomor hadis 1163. Ya, nomor hadis 1163, Muslim nomor hadis 214. Saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih hormat. Silakan kalau mau bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan nih Ustadz nih, karena kebetulan saya juga pengurus DKM, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Ustadz. Ini sebenarnya kita dilema nih Ustadz, kalau misalnya nggak usah tarawih deh, sholat maghrib, sholat isya itu emang kita buat mereka kita buat mereka senang di masjid. Di depan masjid kita buatin lapangan basket, lapangan bola, ayunan segala macam gitu, untuk mereka senang tinggal di masjid gitu. Cuman karena mereka memang masih anak-anak ya, kayak misalnya anak saya aja umur kelas 5 ya, dan teman-temannya itu enggak semua anak-anak kan bisa diem ya. Ada anak-anak yang hiperaktif gitu. Makanya habis lagi sholat maghrib, sholat isya ini pertama udah berisik, anak-anaknya juga jalan-jalan di di saf-saf barisan orang sholat. Itu kita gimana ya, dilema ya Ustaz? Kita mau suruh mereka jangan ke masjid, takut ada jamaah yang nggak khusyuk gitu. Tapi kan kita di sisi lain juga harus membuat mereka senang ke masjid gitu. Gimana tuh Ustaz? Baik, pertama dulu. Jawabannya banyak nih ya. Pertama dulu. Kalau bicaranya sama orang-orang yang belum paham Islam. Belum paham Islam apa? Siapa aja belum paham Islam? Orang belum balik, belum paham Islam kan? Oh, oke. Ya. Atau orang-orang yang di luar Islam, orang kafir. Iya. Yang dia tidak tahu Islam. Iya. Ya. Ada orang yang sudah dewasa dan tua tidak paham Islam, ada. Betul ada. Ya, maka kita terhadap orang-orang seperti itu, maka kita kategorikan orang-orang yang belum balik. Walaupun di dewasa dan tua, dia belum balik, masih anak-anak. Orang kafir masih anak-anak, belum paham Islam. Maka bicaranya pemakluman, Pak. Oh. Okay. Ya, harap maklum. Ya, kalau kita keras sebagai mereka, kepada mereka yang belum paham Islam, mereka menjauh. Betul banget. Ya, bagaimana nanti kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang-orang yang pada saat masa-masa dakwah dia, ya pasti pemakluman. Dan bagi orang-orang yang sudah masuk Islam, bahasanya perawatan yang dijagai. Ya. Tapi kalau orang yang sudah belajar, sudah berkaji, sudah tolak bunuh ini, bahasa beda lagi, tingkat lagi. Ya udah berbahasa pengemal, itu kan belum bisa. Ya, takut-takuti. Ya, kalau kamu begini, harus begini, supaya orang nggak ada rem. Iya. Karena manusia yang sudah berpikir itu, dia bukan apa ya? Dia akan loyal bila itu apa? Ada ribut, ada punishment itu kan. Ya, kita punishment dengan neraka, dengan perbedaan berkahan, dengan sepeda jelas kalau melanggar syariat. Bagi orang yang belajar, ya juga dikasih ribut bagi orang-orang yang istiqomah, menjanjikan surga dan sebagainya, kan? Bahasa ini nggak cocok dengan orang-orang yang awam.
Nggak paham, kenapa? Ya orang nggak paham bagaimana menjadikan surga apa, orang nggak paham banget. Ya, maka bahasa pemakluman bagaimana dia tertarik dengan Islam saya juga. Islam itu enak dan lain sebagainya, bisa dirasakan, kan? Aman. Itu yang kita kepada orang-orang yang belum paham Islam, jadi bahasnya termaklumat. Paham Pak? Jadi Pak. Ya. Yang kedua, masalah khusus tadi. Kalau antum masalah isi suasana ini, berarti kehusuan antum masih tergantung orang lain, tergantung yang luar. Ya, maka kalau itu kondisinya perlu disampaikan keimanannya, kualitas ibadah. Gara-gara anak musik, dia musik terganggu. Kan kita nggak bisa mencegah orang lain musik tidak bisa. Nggak bisa kita kontrol. Namanya di rumah tinggal berjamaah di masjid. Iya kan? Yang bisa kita kontrol itu jadi kita sendiri. Iya kan? Bagaimana Nabi pada saat berjamaah? Ya, bagaimana harus ngotot, dikusuk terasa, kusuk dalam jadi imam masjid. Jadi khusus tergantung kita ya Pak. Nah khusus itu kan bahasanya kan khusus kan wasiat takut Pak. Takut kepada Allah. Maka pada saat dia takut kepada Allah, maka dia tidak pedulikan tidak peduli dengan sekitar, yang dipedulikan dirinya dan ibadahnya. Iya kan? Bagaimana dia kata Rasul kan? Anggap ini buat sholat kamu, sholat yang terakhir. Jadi, kalau khusus jangan tergantung dengan kondisi, dengan situasi, dengan orang lain. Kita yang mengontrol. Saya perbandingan kan, perbandingan. Jadi, seberapapun khususnya kita, level khususnya beda-beda tingkatannya ya, coba ya. Allah akan memaklumi. Kalau tadi kita maklum sama orang-orang yang belum paham, Allah maklum kepada kita, Pak. Ya, dan ada orang yang khususnya cuma takbir doang, Allahu Akbar, Allah maklum. Cuman kita naikin lagi dikasih. AKP ada mulai khusus, dia ada mulai khusus. Naikin lagi terus. Ya, akhirnya sampai kapan pun, walaupun tadi khususnya cuma takbir doang, khususnya gitu kan, Allah maklum. Luar biasa Allah. Allah. Terakhir Ustadz, karena saya belajar, kan kalau untuk yang sholat tarawih itu kan yang saya ketahui kan Rasulullah hanya sampai 3 hari. Sedangkan tarawih yang sekarang kita berjalan itu karena kita mengikuti contoh dari para sahabat. Tapi karena saya belajar, jadi saya ikutin Rasul, karena hujannya lebih kuat gitu. Berarti kalau tarawih saya sisa di hari keempat sampai terakhir itu saya di rumah. Yang 3 harinya saya ikutin contoh Rasul lah di masjid gitu. Tapi kontradiksi sama yang 10 malam terakhir nih Ustadz nih. 10 malam terakhir berarti kan itikaf di 10 malam terakhir di masjid. Berarti apakah kita juga ikutan tarawih di masjid Ustadz sama jamaah yang lain? Gimana sebaiknya itu Ustadz? 10 malam terakhir. Gimana Pak? Kan tadi saya bilang saya ikutin contoh Rasul, sholat tarawihnya kan cuma 3 hari pertama di bulan Ramadan. Nah hari keempat sampai hari terakhir kan berarti saya di rumah begitu. Tapi ada hadis yang lain lagi, ada 10 malam terakhir itu itikaf, sebaiknya itikaf di masjid 10 malam terakhir nih. Berarti di 10 malam terakhir itu kita di masjid pas ada lagi orang tarawih, apa kita ikutan sholat tarawih jamaah dengan makmum yang lain? Gitu Ustaz. Iya, baik. Ini kompleks ya masalahnya ya. Yeah. Yang pertama dulu tentang sholat berjamaah di 3 hari. Itu kan bukan pembatasan Pak. Iya. Bukan berarti nabinya sholat 3 hari enggak. Iya. Dia khawatirkan jadi wajib, makanya dia nggak datang. Iya. Kalau nggak ada kekhawatiran tersebut, maka nanti kan pasti jadi salah begitu ya. Ya artinya
ada ilat ini, ada mani, ada apa? Ada penghalang, penghalangnya tetap kita diwajibkan. Ya, nah sekarang kita sudah paham bahwa sholat tarawih itu berwajibkan. Sudah paham belum? Seluruh umat Islam sudah paham belum tentang sholat tarawih itu bukan wajib? Iya, sunnah jatuhnya. Sudah paham kan? Kalau kemarin pada saat Nabi di 3 hari, nanti timbul kekhawatiran jamaah menganggap itu wajib. Oh, oke. Iya kan? Kan sekarang udah nggak ada kekhawatiran, udah nggak ada lagi, Pak. Artinya semua manusia yang beragama Muslim sudah paham tarawih itu sunnah. Iya. Tidak ada yang menganggap wajib kan? Tapi kekhawatiran itu tidak ada lagi, Pak. Betul nggak? Iya. Berarti boleh nggak sholat berjamaah itu? Boleh. Boleh ya. Oh, oke. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, hari ketiga, boleh. Jamaah di masjid boleh. Begitu juga boleh berjamaah apa? Sholat terkait di rumah juga boleh. Saya di rumah Pak, sendirian. Karena istri itu lebih banyak saya sendirian sholatnya. Iya. Untuk tarawih gitu ya. Lalu apa namanya? Bagaimana kalau terakhir bagi yang menjaga itu lebih di rumah. Bagaimana yang menjadi itikaf? Ya. Itikaf itu kita harus posisikan hukumnya sesuai dengan hukumnya, Pak. Apa namanya, itikaf itu kan sebetulnya di masjid, tidak ada itikaf di rumah ya. Iya, betul. Maka kita yang hukum di sini. Pada kita itikaf ya kita ikut aturan di sini. Maka otomatis yang tadi di rumah itu ke sana. Tidak masalah bahwa apa namanya itu betul berjamaah itu. Kan itikaf itu boleh berjamaah boleh enggak? Iya. Ya, kalau kita membuka itikaf di rumah di masjid kan bisa, itu di masjid bisa kan? Iya. Kalau pikiran bisa kan? Betul. Yang kayak berjamaah kan bisa kan? Itu pilihan. Jadi sebetulnya bisa disiasati lah. Apa afdolnya sih paham soal afdolnya itu sebenarnya kalau sholat sunnah itu sebaiknya di masjid apa di rumah, Ustaz? Termasuk yang sholat tarawih tadi di rumah kan? Di rumah. Ya ngerti. Di rumah. Abdul sholat lewat air ada di baiti ila dalam maktubah kan? Itu wajibkan. Iya. Di rumahnya. Ini kan harusnya umum. Iya. Maka hadis itu akan kata-kata terpakai kalau hadis itu tidak ada. Kita bicara sholat katakan sholat apa nih? Qobliyah. Iya. Gak ada keterangan kan, Pak? Apakah di masjid atau di rumah? Betul. Maka sebaiknya di rumah karena gak ada keterangan. Iya, betul. Sholat apa lagi? Sholat witir, maka di rumah. Sholat lagi, tahajud, maka di rumah. Iya. Sholat duha, maka di rumah. Yang terbaik di rumah. Tapi sholat tahiyatul masjid di mana? Masjid. Ya kan karena ada keterangan. Ada keterangan, iya benar. Kan sudah sunnah masalahnya kan? Iya. Ada keterangan, maka ini menjadi hostnya. Iya. Ya, maka boleh ke masjid. Itu ada keterangan. Apalagi sholat id di mana sholat id? Tapi di rumah sholat id kan di lapangan kan? Di lapangan. Ada penjelasnya, ada hostnya di situ, Iya. ada bayarnya di situ. Ya, sholat itu di lapangan, sholat id di lapangan, apalagi termasuk sholat itikaf bahkan tidak sah. La itikaf lagi makil masa salah. Kecuali 3 masjid. Masjid Al-Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Haram. Iya. 3 masjid. Ya, jadi kalau nggak ada keterangannya kembali ke rumah. Kalau sholat sunnah tidak ada keterangan di mana mengerjakannya, maka di rumah yang terbaik. Masyaallah, alhamdulillah. Syukur khair Ustaz. Ya mudah-mudahan juga nih para Iwanufila nih sama seperti saya nih. Girohnya, semangatnya. Banyak pertanyaan yang bisa kita dapat dari narasumber yang expert lah.
Sampai di sini dulu ya Ustaz, insyaallah kita sambung lagi. Ya ikhwan fillah, jazakumullahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Firman Allah dalam surat Al-Kahfi surat ke-17 ayat 29, wa qul haq min rabbikum. Semua yang benar datang dari Allah. Fa man sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Barang siapa ingin beriman silakan beriman, barang siapa ingin kafir silakan kafir. Karena semua akan diminta tanggung jawabnya. Dan kita diingatkan oleh hadis Rasulullah SAW bahwa sabda Rasul, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja, maka hisaplah diri kita sebelum kita dihisap olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukuran jazakallahu khair Ustaz. Minta doanya ya. La ilaha illallah